Seri Pelangi di Langit Singosari. Bara di atas Singgasana. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 33. Memang agak meragukan, kalau orang-orang yang pernah memperhatikan tata gerak dan ilmu Sri Rajasa mengatakan, bahwa Sri Rajasa bertempur dengan kasar dan dengan hati yang bertanya-tanya menyebutkan bahwa cara yang dipergunakan oleh Maharaja yang besar itu agak sedikit liar. Ia mendapat anugerah alam, desis Sumekar di dalam hatinya. Sedang yang dilihatnya pada Anusapati yang menirukan tata gerak Tohjaya, memiliki pola tertentu dan tersusun rapi. Nah, berkata Anusapati kemudian, apakah kau dapat mengatakan kepadaku, sumber dari ilmu itu? Sumekar mengerutkan keningnya. Sambil mengangguk-anggungkan kepalanya ia berkata, Tuanku, menurut penilikan hamba, aku kira ilmu itu tidak bersumber dari Tuanku Sri Rajasa. Tetapi hamba masih belum dapat meyakinkan. Apakah Tuanku sudi mengulanginya sekali lagi? Ketika Anusapati mengulanginya sekali lagi, Sumekar menjadi semakin berdebar-debar. Ia melihat gerakan Akan yang agak asing dan bahkan dadanya berdesir ketika ia melihat Anusapati menirukan gerakan tangan yang mengerikan. Jari-jarinya mengembang dan lengkung, seperti jari-jari burung elang yang siap menerkam anak ayam. Pukulan-pukulan yang lurus ke depan, kemudian yang mengerikan dan agaknya memusatkan segenap kekuatan pada ujung jarinya. Sumekar menarik nafas dalam-dalam ketika Anusapati selesai dengan jenis-jenis tata gerak yang diingatnya. Tata gerak yang masih belum dikenalnya. Bagaimana pendapatmu? Bertanya Anusapati. Mengerikan sekali. Apalagi kalau Adinda Tohjaya sendiri yang melepaskannya. Sumekar mengangguk-anggukkan kepalanya, bagaimana dengan guru tuanku setelah melihat gerakan Akan itu? Ia menjadi kecewa sekali. Tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa. Apalagi ia adalah saudara sepupu Ibunda Ken Umang. Sumekar mengangguk-anggukkan kepalanya. Terbayang sekilas tata gerak yang pernah ditunjukkan oleh kakak seperguruannya, Kuda Sempana. Tata gerak yang didapatnya dari Kebo Sindet dan Wong Sarimpat beberapa tahun yang lampau. Ada beberapa kemiripan meskipun Sumekar yakin bahwa ilmu itu tidak bersumber dari keduanya, atau orang-orang yang seperguruan dengan mereka, karena kedua orang itu sudah bertahun-tahun pula tidak ada lagi. Tuanku, berkata Sumekar kemudian. Selain Kakang Mahisa Agni, hamba akan dapat minta pertimbangan kepada kakak seperguruan hamba yang bernama Kuda Sempana. Mungkin ia melihat beberapa persamaan dengan ilmu yang sudah dikenalnya. Pengalamannya jauh lebih luas dari pengalaman hamba sendiri. Anusapati mengangguk-anggukkan kepalanya. Atau barangkali kepada Kiwitantra pada suatu saat. Ya. Apakah Kiwitantra sudah mengenal Ayahanda Sri Rajasa dengan baik? Tetapi aku yakin bahwa orang-orang seperti Kiwitantra mempunyai pengetahuan yang luas tentang berbagai macam ilmu olah kanuragan. Anusapati mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, kita akan menunggu saatnya, orang-orang itu dapat kita hubungi. Sudah tentu tuanku tidak akan mungkin. Tetapi barangkali, hamba akan mendapatkan kesempatan lain kali. Tetapi kau harus ikut mengingat-ingat tata gerak yang aneh itu agar pada suatu saat, kita dapat meyakinkan diri apakah ilmu itu bukan berasal dari Ayahanda Sri Rajasa. Sekarang kau hanya dapat menduga-duga saja. Tetapi belum merupakan suatu kepastian. Sumekar mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian katanya, namun dalam pada itu, tuanku harus waspada. Bukankah dengan demikian berarti bahwa di luar pengetahuan tuanku, Adinda tuanku Tohjaya mendapat tuntunan dalam olah kanuragan? Tuanku tidak akan dapat mengetahui dengan pasti, sampai di mana sebenarnya ilmu Adinda tuanku itu. Anusapati mengangguk-anggukkan kepalanya. Jalan satu-satunya bagi tuanku adalah sekali-sekali menerima tantangannya untuk berlatih bersama. Tetapi sudah tentu, tanpa ada orang lain yang akan menjadi saksi kekalahan tuanku, selain guru tuanku, perwira prajurit itu. Anusapati mengangguk-anggukkan kepalanya. Tetapi kesempatan yang demikian agaknya sulit dicari. Apabila kesempatan itu ada, maka ia pasti akan benar-benar menderita kesakitan. Karena di dalam lakon yang akan dibawakannya itu, ia pasti harus kalah. Di samping itu, berkata Sumekar kemudian, tuanku harus rajin berlatih. Di luar atau di dalam bilik tuanku. Tuanku harus melatih kekuatan tangan dan kaki. Ada baiknya tuanku berusaha menilik jari-jari tuanku.
Tata gerak yang tuanku perlihatkan itu agaknya mempercayakan jari-jari sebagai alat yang sangat berbahaya bagi lawan. Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. Di dalam biliknya ia hanya dapat melatih kekuatan tangan dan kakinya. Bukan kecepatan dan keterampilan bergerak. Meskipun demikian, hal itu akan sangat berpengaruh pula baginya. Ketika mereka sudah merasa cukup, maka keduanya pun kemudian kembali ke istana. Dengan diam-diam, seperti pada saat mereka pergi, demikian pula mereka memasuki halaman istana itu. Di saat-saat mendatang, latihan-latihan yang berlangsung seakan-akan hanya sekedar berloncat-loncatan saja. Tohjaya tidak memerlukan lagi pengetahuan dari gurunya yang seorang itu. Sedang dengan sengaja ia menghambat kemajuan Anusapati yang dianggapnya mengkhususkan diri berlatih pada perwira itu. Bahkan ketika mereka berlatih pada suatu pagi, perwira itu berkata, "Tuanku berdua, hamba telah menerima perintah dari Tuanku Sri Rajasa, bahwa hamba harus segera menyelesaikan latihan-latihan bagi Tuanku berdua. Tuanku telah cukup dewasa, dan cukup memiliki bekal. Selanjutnya Tuanku dipersilahkan untuk mematangkan ilmu yang ada pada Tuanku masing-masing." Anusapati mengerutkan keningnya. Dan tiba-tiba ia bertanya, "Kapan latihan-latihan ini akan selesai?" "Di dalam waktu singkat Tuanku berdua akan meninggalkan masa muda Tuanku. Tuanku sudah cukup dewasa. Pada saatnya Tuanku akan menjadi orang tua seperti orang-orang lain. Nah, pada saat itulah latihan-latihan akan berakhir." Tuanku Sri Rajasa telah mempertimbangkan hal itu semasak-masaknya. Tohjaya tersenyum mendengar kata-kata perwira itu. Kemudian katanya, "Maksudmu, begitu kami, aku dan Kakanda Anusapati kawin, maka semua pelajaran olah kanuragan ini akan dihentikan." "Hamba Tuanku. Jadi kapan kita harus kawin?" "Ah, itu hamba tidak tahu. Hamba kira tidak ada keharusan dalam batas waktu tertentu. Tetapi pada suatu saat Tuanku pasti akan sampai juga pada saat-saat serupa itu." Tohjaya menganggukkan kepalanya. Namun ia masih bertanya, "Kalau Kakanda Anusapati dahulu kawin, apakah aku juga harus menghentikan latihan-latihan ini?" Nah, pada saat itulah latihan-latihan akan berakhir. Tuanku Sri Rajasa telah mempertimbangkan hal itu semasak-masaknya. Hamba tidak tahu pasti perintah Tuanku Sri Rajasa kelak. Tetapi hal ini hamba beritahukan, agar Tuanku berdua dapat mempersiapkan diri menghadapi masa-masa itu. Anusapati menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak begitu tertarik kepada ceritera perwira itu. Kapan ia akan kawin, baginya tidak menjadi soal. Sebagai seorang putra mahkota, maka ia tidak akan dapat menentukan menurut kehendaknya. Ia tahu, persoalan kawin bagi seorang putra mahkota pasti akan ditentukan oleh sidang para pemimpin dan tetua kerajaan. Namun demikian, ada juga terkilas di hatinya suatu sikap curiga. Katanya di dalam hati, "Mungkin Ayahanda Sri Rajasa akan segera mendesak kepada orang-orang tua dan pada pemimpin di Singasari, agar aku segera kawin. Dengan demikian, maka semua persoalan akan segera berubah. Aku tidak akan lagi mendapat latihan, petunjuk dan apapun juga, karena aku sudah bukan anak-anak lagi. Sebagai seorang yang telah dewasa, aku harus mencari kelanjutan dari semuanya itu sendiri. Sedang Adinda Tohjaya masih akan mendapat kesempatan jauh lebih lama daripadaku sendiri." Ketika Anusapati kemudian bertemu dengan Sumekar, maka ia pun menceritakan pula hal itu. Bahkan ia pun mengatakan pula bahwa ia curiga terhadap keterangan perwira itu. Bukan kepada perwira prajurit itu sendiri, tetapi kepada Ayahanda Sri Rajasa. Tetapi Anusapati menjadi heran, karena ia melihat Sumekar tiba-tiba tersenyum. Bahkan berkata, "Kali ini Tuanku tidak usah berprasangka. Tuanku Sri Rajasa barangkali tidak akan sampai pada rencana yang demikian, atau barangkali, suatu hal yang kebetulan saja kalau hal itu menguntungkan bagi Tuanku Tohjaya." Anusapati menjadi bertambah heran. "Aku tidak mengerti," desisnya. "Tuanku, bukankah Tuanku ingat, bahwa hamba baru saja berusaha menemui Pamanda Tuanku Mahisa Agni untuk membicarakan beberapa masalah mengenai Tuanku, juga mengenai Kiwi Tantra. Di dalam pembicaraan yang melingkar-lingkar, maka sampailah kami kepada suatu pembicaraan yang bersungguh-sungguh mengenai diri Tuanku. Di antaranya mengenai hari depan Tuanku. Tegasnya, Pamanda Tuanku Mahisa Agni sependapat dengan hamba, bahwa Tuanku sebaiknya segera menaiki jenjang perkawinan." "Ah, rumah? Maaf Tuanku," Sumekar melanjutkannya.
Di hari-hari terakhir, hamba telah memberanikan diri menghadap Tuanku Permaisuri tanpa diketahui oleh banyak orang. Hamba, sudah tentu berdasarkan atas pembicaraan hamba dengan pamanda Tuanku, agar hamba tidak dianggap terlampau tidak tahu diri, telah berani menghadap Tuanku Permaisuri, hamba menyampaikan pembicaraan hamba dengan pamanda Tuanku Mahisa Agni itu. Wajah Anusapati menjadi kemerah-merahan. Sudah tentu hamba harus berterus terang, bahwa hamba adalah orang yang mendapat kepercayaan dari pamanda Tuanku, yang hamba kira Tuanku Permaisuri sudah tahu serba sedikit sejak hamba diterima di istana. Agaknya Tuanku Permaisuri sependapat tentang Tuanku, sesuai dengan pembicaraan hamba dengan pamanda Tuanku Mahisa Agni. Ah, jadi usul itu bersumber dari pamanda Mahisa Agni dan Paman Sumekar. Khusus tentang kemungkinan perkawinan Tuanku. Agaknya hal ini telah disampaikan oleh Tuanku Permaisuri. Hamba tidak tahu, alasan apakah yang kemudian tersembunyi di balik sikap Tuanku Sri Rajasa. Mungkin juga suatu kebetulan, bahwa dengan demikian, ada alasan untuk secara resmi menghentikan semua latihan dan tuntunan bagi Tuanku. Sedang bagi Tuanku Tojaya masih harus menunggu beberapa lama lagi. Anusapati terdiam untuk beberapa saat. Dan Sumekar pun mengatakan beberapa alasan, mengapa Pamanda Mahisa Agni berpendapat bahwa putra mahkota sebaiknya segera mengikat diri di dalam perkawinan. Tuanku akan mendapatkan kawan berbincang, Anusapati tidak menyahut. Dan sebenarnya umur Tuanku telah jauh daripada cukup. Umur Adinda Tuanku Tojaya telah cukup untuk menaiki jenjang perkawinan. Bahkan sebentar lagi Adinda Tuanku Mahisa Wongateleng akan pantas juga untuk kawin. Karena itu, jangan dianggap bahwa perkawinan adalah sesuatu yang dibuat-buat untuk kepentingan yang kurang wajar. Maaf Paman. Aku tidak tahu sebelumnya. Memang masih ada beberapa kesulitan yang akan dihadapi oleh pimpinan kerajaan dan tetua di Singasari. Untuk menjadi istri seorang pangeran pati, diperlukan seorang putri yang pantas, karena ia akan menurunkan raja pula kelak. Anusapati tidak menyahut. Sambil duduk tepekur di sela-sela pohon-pohon bunga Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi ia tidak menyatakan pendapatnya. Tuanku, berkata Sumekar kemudian. Kami berharap bahwa Tuanku tidak berkeberatan, apabila nanti sampai pada suatu tingkat yang bersungguh-sungguh tentang perkawinan ini. Memang mungkin semuanya akan segera dihentikan. Latihan-latihan, tuntunan-tuntunan dan segala macam petunjuk tentang ilmu pengetahuan dan ilmu kanuragan. Tetapi bukankah sebenarnya Tuanku telah memilikinya hampir lengkap? Bahkan Tuanku akan mendapat kesempatan mematangkan ilmu itu secara terbuka. Tuanku akan mendapat kesempatan untuk mematangkan ilmu Tuanku, seperti yang memang harus Tuanku lakukan. Sudah barang tentu tanpa dilihat oleh orang lain, bahwa sebenarnya Tuanku memang tidak memerlukan seorang guru pun. Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. Memang ia merasa, bahwa umurnya selalu merayap naik. Tojaya pun menjadi semakin dewasa disusul oleh adiknya Mahisa Wongateleng. Adalah suatu saat di mana ia harus menjalaninya. Perkawinan. Mudah-mudahan Pamanda Tuanku Mahisa Agni pada suatu saat, akan ikut serta menentukan saat-saat itu bagi Tuanku. Bahkan mungkin lebih dari itu. Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. Meskipun hatinya masih tergetar mendengar kata-kata itu, tetapi ada juga terselip suatu harapan, bahwa perkawinan akan dapat merubah keadaannya. Yang menjadi soal kemudian, katanya di dalam hati. Siapakah bakal istriku itu? Dan ternyata bahwa bakal istri Anusapati itulah yang sulit. Ibunda Permaisuri sependapat, mudah-mudahan perkawinan akan dapat memberikan suatu bentuk kehidupan baru bagi Anusapati. Meskipun ia terasing dari keluarga istana Singasari, namun ia akan mendapat ketenangan di dalam suatu keluarga baru yang akan disusun itu. Ken Dedes yang melihat kesepian yang dalam membayang di dalam kehidupan putranya menjadi cemas, bahwa pada suatu saat Anusapati akan menilai dirinya sendiri. Kadang-kadang, kecemasan Ken Dedes itu hampir tidak tertahankan lagi. Apalagi apabila Anusapati mengeluh kepadanya, bahwa perlakuan Sri Rajasa atas dirinya dan Tojaya jauh berbeda. Kenapa ibu, pada suatu saat Anusapati pernah bertanya kepadanya. Aku tidak tahu Anusapati. Mungkin karena Ken Umang lebih cantik dan lebih muda daripadaku. Hanya itu? Lalu, Ayahanda Sri Rajasa menumpahkan kekecewaannya itu kepada hamba? Ken Dedes tidak dapat menjawab lagi.
Hanya kepalanya sajalah yang ditundukkannya dan setitik air mata telah membasah di pelupuknya. Maaf ibu, desis Anusapati setiap kali. Hamba tidak bermaksud menyakiti hati ibunda. Hamba hanya sekedar ingin tahu, karena putra-putra ibunda yang lain, tidak juga diperlakukan seperti hamba. Maksud hamba, bukan salah ibunda bahwa hamba diperlakukan begini. Jika salah ibunda, seperti yang ibunda katakan, pasti bukan hamba saja yang dibenci oleh Tuanku Sri Rajasa. Tetapi pasti juga adik-adik hamba. Karena itulah hamba ingin mendengar ibunda menunjuk kesalahan hamba. Apakah hamba terlampau nakal di masa kecil? Apakah hamba kurang sopan dan tidak menurut titah ayahanda? Atau kesalahan lahan yang lain? Titik-titik air mata permaisuri justru semakin deras. Sehingga setiap kali Anusapati tidak dapat mendesaknya lagi. Ia merasa bahwa setiap kali ia telah melukai hati ibunya. Dan pada suatu saat ia tidak berniat untuk bertanya lagi tentang dirinya. Apapun yang terjadi atas diriku, apapun anggapan Sri Rajasa atasku, biarlah semuanya aku tanggungkan. Kini ibunda permaisuri itu telah bersepakat untuk mengawinkannya. Di dalam hal ini, ibunda permaisuri dan ayahanda Sri Rajasa agaknya telah sependapat bahwa kawin adalah suatu cara yang baik untuk kepentingan mereka masing-masing. Ibunda mengharap ia mendapat ketenangan, sedang ayahanda mengharap bahwa dengan demikian semua pintu kemajuan di dalam berbagai macam pengetahuan telah tertutup. Setidak-tidaknya akan terlambat karenanya. Meskipun berbeda kepentingan, tetapi mereka dapat bertemu pada suatu rencana tentang dirinya. Anusapati sendiri yang sudah jemu dengan kehidupan yang sekarang sedang berlangsung, memang mengharapkan suatu perubahan. Perkawinan akan dapat menimbulkan perubahan. Seperti orang yang jemu hidup di dalam suatu lingkungan, ia ingin meloncat ke dalam suatu lingkungan yang lain, meskipun ia belum tahu, apakah yang ada di dalam dunia yang baru itu. Apakah keadaannya akan menjadi kian baik, atau justru sebaliknya. Agaknya rencana perkawinannya itu berjalan terus. Bahkan pada suatu saat, ibunda permaisuri memohon kepada Sri Rajasa untuk memanggil Mahisa Agni. Kenapa Mahisa Agni? Bertanya Sri Rajasa. Bukankah ia pamannya? Satu-satunya keluarga hamba yang masih ada. Ia akan dapat memberikan beberapa petunjuk dan barangkali pendapat yang berguna bagi Anusapati. Sri Rajasa mengangguk-anggukkan kepalanya. Sebenarnya ia tidak memerlukan Mahisa Agni. Ia dapat mengawinkan tanpa memanggil Mahisa Agni. Ia dapat menemukan gadis manapun juga bagi Anusapati. Ia dapat tanpa menghiraukan hari depan putra mahkota itu memilih siapapun di seluruh Singasari tanpa ada orang yang dapat melarang dan menolak. Tetapi Ken Dedes memerlukannya. Bagaimanapun juga Ken Arok masih harus mempertimbangkan pendapat Ken Dedes. Ia tidak dapat ingkar bahwa di dalam hatinya ada kecenderungan untuk tunduk kepada pendapat permaisurinya. Ia tidak dapat melupakan penglihatannya, bahwa tubuh permaisurinya seakan-akan menyala di saat ia masih menjadi istri Tunggul Ametung, dan bahkan kadang-kadang masih juga dilihatnya di dalam keadaan yang khusus. Kalau Ken Dedes tampak sedang merenungi keadaannya sedemikian dalamnya, masih juga tampak oleh Ken Arok, kelebihan Ken Dedes dari perempuan-perempuan lain. Tetapi apabila ia sudah berada di dekat Ken Umang yang berdarah hangat itu, maka semuanya itu sudah dilupakannya. Ken Dedes seakan-akan sudah tidak banyak mempunyai arti lagi baginya. Apalagi apabila dilihatnya wajah Anusapati yang seakan-akan selalu dibayangi oleh wajah Tunggul Ametung, maka kebenciannya kepada anak itu seakan-akan telah membakar jantungnya. Bahkan kadang-kadang hampir tidak terkekang. Demikianlah, maka pada suatu saat seorang utusan telah berpacu ke Kediri untuk memanggil Mahisa Agni. Sumekar yang mengetahui keberangkatan utusan itu pun segera berusaha menyampaikannya kepada Anusapati. Tuanku, utusan itu telah berangkat. Ada beberapa kepentingan yang dapat tuanku petik dari kunjungan pamanda tuanku itu, berkata Sumekar kepada Anusapati. Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. Sudah tentu ia akan memanfaatkan kunjungan Mahisa Agni ini sebaik-baiknya. Ketika kemudian Mahisa Agni benar-benar telah datang di Istana Singasari, setelah menghadap Sri Rajasa serta permaisuri, barulah Mahisa Agni dapat menemui Anusapati. Tetapi yang ditanyakan oleh Anusapati yang pertama-tama adalah, apakah Pamanda mengenal tata gerak ayahanda Sri Rajasa sebaik-baiknya? Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Tuanku putra mahkota, berkata Mahisa Agni. Kenapakah tuanku bertanya pertama-tama tentang olah kanuragan?
Kenapa tuanku tidak bertanya tentang keselamatan Pamanda, atau tentang pemerintahan di Kediri, atau tentang perintah ayahanda tuanku Sri Rajasa yang telah memanggil hamba kembali ke Singasari? Oh, Anusapati menundukkan kepalanya. Seharusnya tuanku sebagai putra mahkota bertanya. Bagaimanakah pemerintahan yang ada di Kediri? Bagaimanakah Kadang Sentana Kediri memerintah dan bagaimana hamba mendampinginya? Maaf Paman, desis Anusapati. Kepalanya masih tertunduk dalam-dalam. Tetapi Mahisa Agni kemudian tertawa. Sudahlah Anusapati, katanya. Aku tahu, kenapa kau pertama-tama bertanya tentang olah kanuragan. Aku sudah berpapasan dengan Sumekar. Dan Sumekar sudah mengatakannya serba sedikit. Anusapati menengadahkan wajahnya. Ketika dilihatnya Mahisa Agni tersenyum, maka wajah Anusapati pun menjadi sedikit terang. Aku tahu bahwa kau menyimpan teka-teki tentang tata gerak yang berhasil kau tangkap dari Tohjaya. Bukankah begitu? Ya Paman. Selebihnya aku belum tahu. Aku hanya berpapasan dengan Sumekar di halaman. Aku berhenti sejenak, dan Sumekar pun berjongkok di samping batang-batang soka putih. Kami tidak dapat berbicara banyak. Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. Begitulah Paman. Aku melihat tata gerak yang asing pada Adinda Tohjaya yang tanpa disadarinya telah terlontar di dalam suatu latihan yang khusus menurut keinginannya, tetapi tidak aku layani. Aku ingin melihat beberapa macam tata gerak itu kelak. Apakah Pamanda Mahisa Agni masih akan tetap tinggal di istana ini beberapa lama? Ya. Aku akan tetap tinggal di sini. Ayahanda Sri Rajasa dan Ibunda Permaisuri memerlukan aku. Kami akan membicarakan masa depanmu. Bukankah kau sudah mendengar bahwa Ayahanda dan Ibunda menginginkan kau segera kawin? Kau sudah cukup dewasa. Bahkan terlampau dewasa. Ya Paman. Hamba pernah mendengar. Bahkan pelatih hamba pernah memberitahukan kepada hamba bahwa latihan akan segera dihentikan apabila hamba telah kawin. Mahisa Agni mengangguk-anggukan kepalanya. Paman, berkata Anusapati kemudian dengan nada rendah. Apakah hal itu suatu kebetulan ataukah suatu kesengajaan, agar Adinda Tohjaya mendapat kesempatan jauh lebih banyak dari hamba? Tidak Anusapati. Itu sama sekali bukan kesengajaan. Terutama ibumu dan aku, salah seorang yang ikut menganjurkan agar kau segera mendapat kawan hidup yang dekat. Mahisa Agni berhenti sejenak, lalu, terimalah persoalan ini dengan hati terbuka. Anusapati menundukkan kepalanya. Tetapi, meskipun demikian, kau memang harus tetap berhati-hati menghadapi keadaan di sekelilingmu. Kau sudah cukup masak untuk menilai keadaanmu di sini. Beberapa tahun yang lalu, aku tidak pernah mengatakan kepadamu bahwa kau hidup di tengah-tengah semak yang berduri. Tetapi sekarang aku tidak dapat membohongi kau lagi dengan kata-kata hiburan dan harapan-harapan. Ya Paman. Aku merasakan. Dan karena itulah aku selalu dibayangi oleh kecurigaan. Seperti saat-saat perkawinan ini, seolah-olah merupakan suatu sarana untuk menghentikan kegiatanku sama sekali dan memberi kesempatan kepada Adinda Tohjaya untuk maju terus. Jika demikian, biarlah. Bukankah kau sudah memiliki bekal yang jauh sekali, lebih banyak dari Tohjaya? Kecuali kalau kau berhenti sama sekali berlatih, maka pada suatu saat yang lama sekali, Tohjaya akan dapat menyusulmu. Tetapi kalau kau masih juga berusaha maju, maka sampai akhir zaman, Tohjaya tidak akan menyusul kau. Seandainya pada suatu saat diadakan sayembara tanding, siapa yang menang akan ditetapkan menjadi putra mahkota yang sebenarnya, kau tidak akan dapat dikalahkan dengan cara apapun juga. Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi ia kemudian berkata, Paman, Adinda Tohjaya yang agaknya baru beberapa lama benar-benar mendalami ilmunya itu, ia sudah dapat melepaskan serangan angan yang aneh dan berbahaya. Mungkin ia dapat mempelajari itu dengan loncatan yang jauh. Ilmu yang diserapnya memang berbahaya, tetapi juga berbahaya bagi dirinya sendiri. Karena dengan demikian tidak ada keseimbangan. Perkembangan maju ilmunya jauh mendahului perkembangan kekuatan jasmaniahnya. Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. Nah Anusapati, pada suatu saat kau akan menunjukkan tata gerak itu kepadaku. Tetapi barangkali sekarang kau dapat menunjukkan sikap dari tangan dan kakinya. Anusapati ragu-ragu sejenak. Tetapi bangsal itu kosong. Selain ia dan pamannya tidak ada orang lain di dalam bangsal itu.
Embannya pun tidak ada. Perlahan-lahan Anusapati berdiri. Tetapi ia masih ragu-ragu. Tidak ada seorang pun Anusapati, desis Mahisa Agni. Bagaimana kalau ada seseorang yang mengintip? Prajurit pengawal misalnya. Aku tentu mendengar kehadirannya. Terutama desah nafasnya. Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. Ia percaya akan kata-kata pamannya. Kalau ada orang yang mengintipnya, maka Mahisa Agni pasti mendengarnya. Karena itu, meskipun Anusapati tidak menirukan tata geraknya, tetapi ia dapat mempertunjukkan kepada pamannya, sikap tangan dan kaki Toh Jaya dalam ilmu yang asing bagi Anusapati itu. Mahisa Agni mengikuti sikap Anusapati dengan saksama, ia melihat bagaimana tangannya dan kakinya bersikap, dengan gerakan-gerakan kecil untuk meyakinkan keterangannya. Perlahan-lahan Mahisa Agni mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian katanya, "Cukup Anusapati. Aku sudah melihat sikap itu, tetapi belum di dalam tata gerak yang lengkap." "Tetapi apakah paman sudah dapat mengatakan tentang sikap itu?" Mahisa Agni menggelengkan kepalanya. "Aku belum akan mengatakan sesuatu Anusapati." "Jadi bagaimana dengan penjelasan tentang ilmu itu?" "Kita akan mencari waktu. Aku akan ikut bersamamu ke tebing itu pada suatu saat nanti. Kau dapat memberitahukan kepada pamanmu Sumekar. Kita akan pergi bersama-sama." Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. "Nah, usahakan secepatnya. Aku dapat meninggalkan istana ini setiap saat. Kalau persoalanmu sudah dianggap selesai, maka aku harus segera kembali ke Kediri." Anusapati pun kemudian berusaha menjumpai Sumekar dan memberitahukan keinginan Mahisa Agni. Mereka pun kemudian berjanji pada suatu malam untuk bertemu di tempat yang telah mereka tentukan. Demikianlah, pada saat yang mereka janjikan, dengan diam-diam Anusapati keluar dari istana seperti biasanya. Hampir bersamaan waktunya Sumekar dan Mahisa Agni pun diam-diam telah meninggalkan istana pula pergi ke tempat yang sudah mereka tentukan. Namun langkah mereka tertegun ketika mereka melihat sesosok tubuh mengikuti perjalanan mereka. Tetapi agaknya orang yang mengikuti mereka itu tidak merasa perlu untuk menyembunyikan diri ketika ketiganya berhenti dan menunggunya. Semakin dekat, Mahisa Agni, Sumekar dan Anusapati pun segera mengenalnya, Witantra. "Oh, kau, sapa Mahisa Agni?" Witantra tertawa. Sejenak mereka saling menyapa tentang keselamatan masing-masing. "Sudah agak lama kita tidak bertemu," berkata Mahisa Agni. "Adalah kebetulan bahwa hari ini aku mengikuti Anusapati ke tempat ini." "Bukan suatu kebetulan. Aku mendengar kehadirannya di Singasari." "Siapakah yang memberitahukannya?" "Tidak ada. Tetapi kehadiran orang-orang besar cepat diketahui oleh rakyat." "Ah," Mahisa Agni berdesah. Dan keduanya tertawa. "Berbeda dengan seorang juru taman," potong Sumekar. "Tidak seorang pun yang menghiraukan kehadirannya." Mereka tertawa semakin keras. Bahkan Anusapati pun tersenyum pula. "Aku sengaja menunggumu," berkata Witantra. "Aku yakin bahwa kau akan pergi ke tebing itu. Kau pasti akan memberikan beberapa latihan kepada Tuanku Putra Mahkota selama kau ada di Singasari, sehingga kehadiranmu tidak sia-sia bagi Putra Mahkota." Mahisa Agni tersenyum. Kepalanya terangguk-angguk. Tetapi kemudian ia berkata, "Kali ini kau salah tebak. Kehadiranku di Singasari pasti tidak akan sia-sia bagi Tuanku Putra Mahkota meskipun aku tidak memberikan beberapa latihan tertentu. Dan bahkan kali ini pun aku tidak akan memberikan beberapa macam latihan, tetapi justru aku akan melihat sesuatu yang baru." "Apakah yang telah menarik perhatianmu itu?" "Marilah kita lihat, Tuanku Putra Mahkota akan memperlihatkan sesuatu yang sangat menarik." Witantra mengerutkan keningnya. "Kalau begitu tidak sia-sia aku menunggumu beberapa malam di tempat ini. Apapun kepentingannya, tetapi kau benar-benar telah datang kemari," berkata Witantra kemudian. Mereka pun kemudian bersama-sama pergi ke tebing yang curam itu. Sejenak kemudian maka Anusapati pun sudah siap mempertunjukkan gerakan-gerakan yang disangkanya bersumber dari Sri Rajasa itu. "Paman Sumekar," berkata Anusapati. "Aku sudah menunjukkan kepada paman sejak aku melihat tata gerak ilmu yang tidak aku kenal itu. Kalau kali ini aku keliru, paman dapat memperingatkannya." "Baiklah tuanku," jawab Sumekar.
Mereka pun kemudian duduk di atas batu yang banyak berserakan di tepian itu, sedang Anusapati pun segera mulai menirukan tata gerak dan sikap Tohjaya yang asing itu. Mahisa Agni, Witantra dan Sumekar mengamati tata gerak Anusapati itu dengan saksama. Mereka bertiga telah mewakili 3 perguruan dengan pangkal ilmu yang berbeda-beda meskipun di antara mereka kadang-kadang saling pengaruh-mempengaruhi. Wajah ketiganya semakin lama menjadi semakin tegang. Mereka melihat sesuatu yang mendebarkan jantung, seperti Sumekar berdebar-debar ketika ia melihat untuk pertama kalinya. Ketika Anusapati selesai, maka ia pun segera bertanya kepada Mahisa Agni. Bagaimana Paman? Apakah Paman melihat kesamaan tata gerak itu dengan unsur-unsur gerak Ayahanda Sri Rajasa? Mahisa Agni merenung sejenak. Namun kemudian ia menggelengkan kepalanya sambil berkata, tidak. Sama sekali tidak. Tetapi ilmu itu cukup mendebarkan. Anusapati mengerutkan keningnya. Sesuatu tergetar di dadanya. Namun ia masih bertanya. Jadi, maksud Paman, bukan Ayahanda yang memberikan ilmu itu kepada Adinda Tohjaya. Mahisa Agni menganggukkan kepalanya. Namun demikian tampaklah bahwa ia sedang berpikir tentang tata gerak yang baru saja dilihatnya. Jadi, bertanya Anusapati mendesak. Ilmu dari manakah Adinda Tohjaya mendapatkannya? Anusapati, berkata Mahisa Agni. Sri Rajasa adalah orang yang luar biasa. Ia memiliki ilmu yang hampir tidak ada tandingnya di muka bumi ini. Aku tidak dapat mengatakan, apakah ada seorang yang dapat menandinginya. Tetapi ia tidak mengerti tentang ilmunya sendiri. Ia tidak mengerti apakah yang sebenarnya dimilikinya menurut patokan tertentu. Dan sudah barang tentu Sri Rajasa tidak akan dapat memberikannya kepada orang lain seperti yang selalu harus dilakukan oleh seorang guru. Sri Rajasa sendiri tidak tahu gerak-gerak dasar dari ilmunya yang dahsyat itu. Anusapati memandang Mahisa Agni dengan heran. Paman, berkata Anusapati. Jadi dari manakah Ayahanda Sri Rajasa mendapatkan ilmunya itu? Apa guru Ayahanda Sri Rajasa sengaja menurunkan ilmunya kepada Ayahanda sebagai pewaris terakhir dan membuat Ayahanda bingung di kemudian hari atas ilmu yang dimilikinya sendiri? Bukankah dengan demikian Ayahanda hanya dapat mempergunakan ilmunya itu di dalam pertempuran yang sebenarnya, tetapi tidak dapat mewariskannya kepada siapapun? Mahisa Agni mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, itulah kekuasaan yang maha agung. Ia dapat membuat seseorang menguasai sesuatu tanpa mempelajarinya dari siapapun juga. Anusapati mengerutkan keningnya. Tetapi itu pula petunjuk dari kekuasaannya, bahwa Sri Rajasa yang mendapat ilmunya langsung tanpa dipelajarinya itu, tidak dapat mewariskannya kepada siapapun. Pamanda mengetahui betul tentang keadaan Ayahanda. Mahisa Agni menjadi berdebar-debar. Hampir saja ia mengatakan bahwa ia mengenal Ken Arok sejak di Padang Karautan. Untunglah bahwa ia segera dapat menguasai perasaannya. Namun demikian Mahisa Agni sendiri membayangkan, bagaimana untuk pertama kalinya ia menjumpai hantu Karautan itu di Padang Karautan bersama gurunya Empu Purwa. Dan Mahisa Agni berkata di dalam hatinya, bukan tidak ada yang dapat mengalahkannya. Trisula kecil itu masih ada padaku. Sebagai hadiah siwa, ia tidak terlawan oleh siapapun juga. Tetapi Mahisa Agni tidak dapat mengatakan hal itu kepada siapapun. Hanya ia sendirilah yang mengetahui tentang Trisula kecil peninggalan gurunya itu. Pada suatu saat aku harus mewariskan Trisula itu kepada seseorang, berkata Mahisa Agni. Tetapi akan sangat berbahaya sekali apabila di saat-saat kekecewaan terhadap Sri Rajasa ini memuncak. Apalagi apabila Anusapati mengetahui tentang dirinya sendiri. Paman Mahisa Agni, bertanya Anusapati kemudian. Jadi bagaimana menurut pendapat Paman tentang ilmu Adinda Tohjaya itu sebenarnya? Aku tidak dapat mengatakan Anusapati. Tetapi di sini ada 3 orang yang mewakili 3 perguruan. Kami semuanya tidak mengenal dengan pasti ilmu itu. Apakah Witantra dapat mengatakannya? Witantra menggelengkan kepalanya. Aku belum mengenalnya. Tetapi watak dari ilmu itu agak mencemaskan aku. Mahisa Agni dan Sumekar hampir berbareng menganggukkan kepalanya. Dan Mahisa Agni menyahut. Itulah yang perlu mendapat perhatian. Yang pasti, di dalam istana kini ada seorang guru yang perlu mendapat pengamatan. Mungkin orang itu sudah lama berada di dekat Tohjaya, tetapi menilik ceritera Anusapati, agaknya baru untuk beberapa lama Tohjaya benar-benar mempelajari ilmu daripadanya, setelah ia menganggap gurunya,
perwira prajurit kemanakan Ken Umang itu tidak dapat dimanfaatkannya lagi. Semuanya mengangguk-anggukan kepalanya. Yang penting, berkata Mahisa Agni kemudian. Kita wajib mengetahui, siapakah yang ada di belakang Tohjaya saat ini. Agaknya Tohjaya tidak akan menjadi semakin baik. Dengan ilmu yang dikuasainya, ia akan menjadi semakin sombong dan merasa dirinya besar. Apalagi ilmu yang dipelajarinya adalah ilmu yang kasar. Bukankah menilik tata gerak dan wataknya, ilmu itu agak kurang sesuai bagi para kesatria, sahut Witantra. Mahisa Agni mengangguk-anggukan kepalanya. Ilmu yang ada pada Sumekar pun mempunyai bentuk yang agak kasar, sesuai dengan petualangan gurunya di masa lampau. Tetapi sejalan dengan perkembangan jiwa Empu Sada, serta watak Sumekar sendiri, maka lambat laun, ilmu itu mempunyai bentuk yang berubah, meskipun tidak pada gerak dasar dan sifat-sifatnya. Tetapi ilmu yang ada pada Tohjaya itu adalah ilmu yang lain. Sekilas Mahisa Agni teringat kepada sepasang iblis yang pernah menguasainya. Wong Sarimpat dan Kebo Sindet. Meskipun tidak sejalan, tetapi kedua jenis ilmu itu mempunyai persamaan watak dan sifat. Anusapati, berkata Mahisa Agni. Di dalam keadaan yang khusus, kau harus menerima tantangan Tohjaya untuk berlatih. Tetapi sudah tentu yang tidak akan mencemarkan namamu. Dapat saja kau kalah di hadapan guru, perwira prajurit itu. Tetapi kau wajib menghindar apabila ada saksi-saksi lain. Kau dapat mempergunakan alasan apapun, supaya orang tidak terbiasa mengagumi Tohjaya sebagai seorang putra yang memiliki kelebihan daripadamu secara berlebih-lebihan. Anusapati menganggukkan kepalanya. Lebih daripada itu, usahakan untuk mengetahui, siapakah sebenarnya yang berdiri di belakang Tohjaya itu. Tentu dengan hati-hati dan penuh kewaspadaan. Anusapati masih mengangguk-anggukan kepalanya. Tanpa sesadarnya dipandanginya Sumekar yang ikut mengangguk-anggungkan kepalanya pula. Tanpa ditunjuk, ia merasa bahwa ia pun ikut serta mendapat kewajiban itu, mengetahui, siapakah sebenarnya yang telah memberikan ilmu kepada Tohjaya. Ilmu yang mencemaskan beberapa orang yang berilmu hampir sempurna itu pula. Karena itu Anusapati, berkata Mahisa Agni. Di dalam latihan-latihan, kau harus sangat hati-hati. Kalau orang itu hadir sebagai saksi di dalam latihan-latihan khusus bersama Tohjaya tanpa kau ketahui, ia akan dapat mengenal tata gerak yang lain dari tata gerak yang kau terima dari perwira saudara sepupu Ken Umang itu, seperti kau mengenal tata gerak Tohjaya yang lain itu. Anusapati menganggukkan kepalanya. Kecuali semuanya itu, berkata Mahisa Agni. Kau harus berlatih semakin tekun, agar pada suatu saat, kau tidak akan tersusul oleh Tohjaya, bagaimanapun juga ia memeras semua kemampuan yang ada padanya untuk mempelajari ilmu dari gurunya itu. Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. Sebagai pengetahuan, kau akan aku beri beberapa petunjuk tentang ilmu-ilmu yang kasar seperti yang sedang dipelajari oleh Tohjaya, yang justru telah dipilih oleh Sri Rajasa, berkata Mahisa Agni pula. Sebenarnya lah bahwa ilmu yang dimiliki oleh Sri Rajasa tanpa dipelajari dari siapapun itu, terpengaruh oleh banyak hal, termasuk juga ilmu yang kasar. Aku juga menerima warisan ilmu yang kasar, berkata Sumekar. Tetapi terpengaruh oleh pribadimu dan perubahan pandangan hidup dari gurumu, maka ilmumu pun perlahan-lahan telah bergeser. Tetapi ilmu Sri Rajasa masih tetap seperti dahulu, sahut Mahisa Agni. Tetapi terlebih-lebih dari ilmu siapapun, aku menguasai beberapa tata gerak dan unsur-unsur dari ilmu Kebo Sindet, seperti kakak seperguruan Adi Sumekar, Kuda Sempana. Sumekar mengangguk-anggukan kepalanya. Besok aku akan memberimu beberapa petunjuk sebagai pengalaman. Demikianlah, di malam berikutnya, Mahisa Agni bersama-sama Sumekar dengan diam-diam telah membawa Anusapati ke tempat itu. Witantra pun hadir pula menunggui Mahisa Agni memberikan beberapa petunjuk kepada Anusapati. Karena selama ini Anusapati selalu terkungkung di dalam tembok istana, maka ia memerlukan pengalaman-pengalaman. Di luar dinding istana ada berpuluh-puluh perguruan yang mempunyai ciri-cirinya sendiri dan Mahisa Agni berusaha memperkenalkan Anusapati dengan beberapa jenis ilmu-ilmu itu. Kalau kau sudah mengenal, maka kau akan menemukan cara untuk mengatasinya apabila pada suatu saat kau terpaksa menghadapi ilmu-ilmu semacam itu, termasuk ilmu yang kasar, berkata Mahisa Agni. Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. Dengan tekun ia menangkap beberapa jenis tata gerak. Bahkan oleh Mahisa Agni ia dihadapkan pada ilmu-ilmu itu.
Bagaimana ia harus mengatasinya? Demikianlah Anusapati mendapat pengalaman baru. Ternyata Mahisa Agni menguasai beberapa jenis unsur dasar dari berbagai macam ilmu, yang seolah-olah telah menghadapkan Anusapati melawan orang-orang dari berbagai jenis perguruan. Dengan dasar ilmunya yang telah masak, Anusapati berusaha menanggapi keadaan. Meskipun mula-mula agak canggung, namun akhirnya ia dapat berusaha menyesuaikan dirinya menghadapi berbagai macam ilmu. Ternyata pengalaman yang demikian itu perlu. Mahisa Agni yang berada di sarang kebo Sindet beberapa lama sebelum ia berhasil mengalahkannya, telah mencoba mengenal baik-baik ilmu yang kasar itu, dan mempelajari bagaimana berusaha mengatasi dan menguasainya apabila pada suatu saat mereka harus berbenturan. Nah, kau harus mempunyai beberapa pengalaman itu, berkata Mahisa Agni. Karena kau tidak dapat keluar dari dinding istana tanpa pengawasan, maka dengan cara ini kau mengenali ilmu-ilmu yang bermacam-macam itu. Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. Ia merasa sangat beruntung memiliki seorang paman seperti Mahisa Agni. Selain seorang paman yang baik, ia juga mempunyai pengetahuan dalam olah kanuragan yang luas sekali. Pengalaman yang sangat banyak yang akan sangat bermanfaat baginya, karena ia sendiri tidak akan dapat mencari pengalaman seperti Mahisa Agni. Di malam-malam berikutnya, maka Anusapati berusaha untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman itu. Bukan saja Anusapati tetapi juga Sumekar yang masih belum begitu luas pula pengalamannya, karena ia agak lama berada di istana, mengawani Anusapati. Dari Mahisa Agni dan Witantra, keduanya menyadap pengalaman yang sangat berguna bagi mereka. Bahkan di dalam kesempatan tersendiri, keduanya dituntun oleh Mahisa Agni dan Witantra mencoba mengenyam bermacam-macam ilmu itu untuk melengkapi ilmu mereka sendiri. Anusapati, berkata Mahisa Agni. Sebenarnya kau kini sudah lengkap. Meskipun kau belum pernah terjun di dalam dunia petualangan yang liar, namun sedikit banyak kau telah sempat menghayalkannya. Di dalam keadaan yang terpaksa dan tiba-tiba, kau tidak akan mengecewakan lagi, asal kau tekun mempelajarinya. Terima kasih Paman, jawab Anusapati. Aku sudah mendapat gambaran betapa liarnya dunia yang berada di luar pengamatan dan perlindungan tata peradaban. Bahkan di dalam dunia yang beradab pun terdapat sifat-sifat itu. Bahkan jauh lebih berbahaya dari dunia petualangan itu sendiri, karena sifat-sifat yang tidak beradab di dunia peradaban selalu diselubungi rapat-rapat. Mahisa Agni terkejut mendengar jawaban Anusapati itu. Ternyata hatinya benar-benar telah terluka oleh keadaan di sekitarnya di dalam istana ini. Seolah-olah ia hidup di dalam liarnya peradaban yang justru lebih berbahaya dari liarnya hutan belukar. Tetapi Mahisa Agni tidak berkata apapun lagi. Di dalam kekecewaan itu masih terasa sedikit kebanggaan pada dirinya. Mudah-mudahan kebanggaan itu akan dapat berkembang, sehingga Anusapati akan dapat membentuk pribadinya sebagai seorang pangeran pati yang seutuhnya. Beberapa malam selama Mahisa Agni ada di Singasari itu, ternyata telah banyak memberikan pengalaman kepadanya. Ia belajar menyesuaikan diri melawan tata gerak dari ilmu olah kanuragan dari segala macam watak dan sifat, meskipun yang membawakannya Mahisa Agni atau Witantra, yang sudah barang tentu tidak akan dapat seliar orang-orang liar yang sebenarnya. Tetapi dalam saat yang bersamaan, Anusapati masih harus juga menghadiri latihan-latihannya yang sama sekali sudah tidak bergairah. Namun Anusapati masih tetap mengharapkan latihan-latihan serupa itu diadakan terus, sehingga pada saat-saat tertentu ia akan dapat memancing Tohjaya untuk mengadakan latihan seperti yang dikehendakinya, justru apabila tidak ada orang lain. Agaknya Tohjaya pun mempunyai maksud yang sama. Ia memang mendapat pesan dari gurunya, agar ia selalu dapat mengamati, sampai berapa jauh kemajuan Anusapati di dalam olah kanuragan. Tuanku harus melihat dan menilainya setiap saat, berkata guru Tohjaya. Kalau tuanku sudah tidak bergairah lagi mengikuti latihan-latihan itu, maka pada suatu saat perwira yang bodoh itu akan melihat bahwa tuanku telah membawakan sesuatu yang baru baginya, sehingga dapat menumbuhkan kegelisahan padanya. Tentu ia tidak akan berani menegur tuanku. Dengan demikian ia akan mencari cara untuk melepaskan sakit hatinya, ia akan dapat menempat tuanku Anusapati dan membuat menjadi seorang laki-laki. Siapa tahu, pada suatu saat ia akan dapat menyamai tuanku. Tidak mungkin, jawab Tohjaya. Sejak saat-saat terakhir aku menjadi semakin jauh meninggalkannya. Apakah yang dapat dilakukan? Perwira yang mengaku pamanku itu pun tidak akan dapat berbuat apa-apa.
Meskipun ia bekerja keras siang dan malam, namun pada dasarnya Kakang Anusapati tidak memiliki kemampuan untuk menyerap ilmu kanuragan. Gurunya mengangguk-angguk. Tetapi ia masih memperingatkan. Masih belum pasti tuanku. Yang paling baik bagi tuanku, mengamatinya setiap saat. Arena latihan itu dapat tuanku jadikan tempat untuk mengawasinya. Tojaya mengangguk-anggukkan kepalanya. Di saat-saat tertentu, tuanku dapat mengadakan latihan-latihan, khusus untuk maksud tersebut. Tojaya mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia mengerti maksud gurunya dan ia pun berniat untuk melakukannya. Di saat yang pendek, Istana Singasari ternyata telah disibukkan dengan berita, bahwa Sri Rajasa bermaksud untuk mencarikan jodoh tuanku putra mahkota. Hampir setiap orang membicarakannya niat itu, dan hampir setiap orang menebak-nebak, siapakah yang akan menjadi istri putra mahkota dan yang kelak akan menjadi permaisuri itu. Tentu sudah ada pilihan, berkata salah seorang. Belum pernah disebut-sebut, jawab yang lain. Hanya kita, orang kecil-kecil ini tidak mengetahui. Tetapi sudah tentu bahwa pembicaraan tentang perkawinan putra mahkota, Tuanku Sri Rajasa, dan Tuan Putri, pasti sudah mempunyai pilihan. Tetapi pilihan itu belum diumumkan. Belum tentu. Mungkin baru timbul niat itu. Kalau begitu apakah kau mempunyai anak perawan? Ah, macammu. Meskipun aku mempunyai sepasukan anak perawan, apakah kau kira penghuni istana itu pernah melihat perawan-perawan kecil seperti anakku, anakmu dan anak-anak lain di padukuhan kita? Heh, apakah kau tidak tahu, bahwa tuanku permaisuri yang sekarang, tuanku Kendedes berasal dari padukuhan pula? Dari padepokan seorang pendeta. Apakah bedanya? Ada bedanya. Ia masuk ke dalam istana Tumapel sebagai istri aku. Permaisuri aku? Ya. Permaisuri aku. Kemudian barulah ia menjadi permaisuri tuanku Sri Rajasa. Ah. Kenapa harus melingkar-lingkar? Tuanku Kendedes berasal dari padepokan. Kalau begitu anakmu barangkali yang akan diambil menantu oleh Sri Rajasa. Dan aku akan pingsan 7 hari 7 malam. Demikianlah setiap orang sudah membicarakannya. Meskipun pihak istana belum berniat mengumumkan, tetapi desas-desus itu tersebar lebih cepat dari terbang kapuk di hembus angin. Dalam pada itu, Kendedes pun telah membicarakannya dengan sungguh-sungguh, masalah perkawinan Anusapati yang dianggapnya akan membuka kemungkinan baru bagi kehidupannya yang serba suram. Tetapi sebenarnya lah bahwa pimpinan kerajaan Singasari, termasuk Sri Rajasa sendiri, Mahisa Agni dan Tuanku Permaisuri masih belum menemukan calon istri Anusapati. Kita tidak akan menemukannya di Singasari, berkata Sri Rajasa. Tidak ada seorang gadis pun yang seimbang dengan kedudukan Anusapati. Bangsawan yang ada di Singasari, adalah sekedar keturunan seorang aku. Aku adalah Maharaja yang pertama dan aku belum menebarkan keturunan kebangsawanan di sini. Setiap orang mengangguk-anggukkan kepalanya. Dan Mahisa Agni pun segera menangkap maksudnya. Sri Rajasa ingin melemparkan pilihannya kepada keturunan bangsawan berdarah raja dari Kediri. Meskipun demikian Mahisa Agni tidak berkata apapun juga. Sebenarnya bagi Mahisa Agni, darah bangsawan atau bukan tidak begitu penting, karena ia sendiri menyadari bahwa ia bukan keturunan bangsawan. Kendedes juga bukan keturunan bangsawan, bahkan Ken Arok juga bukan keturunan bangsawan. Tetapi ia telah dipilih oleh Brahma menjadi anaknya, berkata Mahisa Agni di dalam hatinya. Terbayang warna-warna merah yang di saat-saat tertentu dapat menyala di ubun-ubun Ken Arok sebagai ciri pilihan Brahma. Namun dijawabnya sendiri. Brahma memilih siapa saja yang dikehendakinya. Apakah ia keturunan bangsawan, atau hantu karautan? Namun ternyata Ken Arok itu sendirilah yang ingin memilih seorang bangsawan untuk dijadikan menantunya. Jadi, apakah kata kalian tentang perempuan yang akan dijadikan istri Anusapati itu? Bertanya Ken Arok kepada beberapa orang pemimpin yang sedang bermusyawarah tentang perkawinan Anusapati. Bagaimana kalau tuanku menyerahkannya kepada tuanku Anusapati? Berkata seseorang di antara mereka. Ken Arok menggelengkan kepalanya. Katanya, anak-anak tidak dapat berpikir bening, ia tidak berpandangan jauh. Ia hanya terbatas pada suatu keinginan yang langsung menyentuh hatinya. Yang baik, yang cantik. Tetapi ia tidak dapat menilai di dalam keseluruhan.
Orang-orang itu mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi ia tidak menyatakan pendapatnya lagi. Beberapa orang yang lain sama sekali tidak berkata apapun. Mereka hanya mengangguk-angguk kecil. Karena sebenarnya mereka sama sekali tidak mempunyai bahan yang dapat mereka kemukakan, baik kepada Sri Rajasa, maupun kepada permaisuri yang juga hadir. Bagaimana kalau kita memandang agak jauh, berkata Sri Rajasa. Tidak di sekitar Singasari, tetapi kita memandang ke Kediri. Beberapa orang saling berpandangan sejenak. Namun di dalam hati mereka berkata, Kediri adalah suatu negeri yang sudah dikalahkan. Kalau salah seorang putrinya menjadi seorang permaisuri, maka Kediri akan bangkit lagi. Hati rakyatnya tergugah akan harga diri mereka. Tetapi si Rajasa berkata di dalam hati, biarlah Anusapati mendapat istri dari kerajaan yang telah ditundukkan itu. Setiap orang tidak tahu apa yang akan terjadi besok atau lusa. Juga apabila Anusapati dapat tersisih dari kedudukannya. Anak itu agaknya kurang mempunyai bekal dan terlebih-lebih wibawa untuk kelak menjadi seorang raja. Mungkin ia dapat menjabat kedudukan Mahisa Agni sekarang dengan istri yang dibawanya dari Kediri sendiri. Namun sudah barang tentu bahwa alasan itu tidak daik mukakannya. Karena itu, maka setiap orang meraba-raba menurut penilaian mereka sendiri. Kenapa Kediri? Pembicaraan itu tidak segera menemukan kesimpulan. Pada umumnya mereka hanya menunggu titah Sri Rajasa daripada ingin menyatakan pendapatnya. Itulah sebabnya, maka pembicaraan serupa itu hampir tidak ada gunanya. Tetapi bagi Sri Rajasa, seakan-akan ia telah mengumpulkan pendapat dan apa yang dilakukan kemudian seakan-akan merupakan tanggung jawab bukan saja dari dirinya sendiri, tetapi dari seluruh peserta musyawarah. Karena tidak ada seorang pun yang mengajukan pendapatnya, maka Sri Rajasa kemudian berkata, aku masih akan berbicara dengan kalian sekali lagi. Pikiran apa yang paling baik? Seperti apa yang aku katakan, bagaimana dengan Kediri? Orang-orang yang hadir hanya mengangguk-anggukan kepalanya. Dan Sri Rajasa berkata, Kediri adalah kerajaan yang lebih tua dari Singasari, meskipun Singasari berhasil menguasainya di dalam suatu lingkaran kesatuan. Nah, pikirkanlah. Apakah yang paling baik? Meskipun pada dasarnya, Sri Rajasa tidak memaksakan pendapatnya, tetapi tidak ada seorang pun yang dapat menunjukkan jalan lain. Permaisuri pun tidak mempunyai pendapat lain. Memang di sekitar kehidupan Anusapati bahkan di dalam istana dan rumah-rumah para pemimpin pemerintahan, tidak ada seorang gadis yang pantas daik mukakan. Itulah sebabnya, maka pada suatu saat, Sri Rajasa mengambil keputusan untuk memanggil Mahisa Agni. Tidak ada keputusan lain yang lebih baik, berkata Sri Rajasa. Kau yang berada di Kediri dan Anusapati adalah kemanakanmu. Aku harap kau dapat menemukan seorang gadis bangsawan yang baik dan sesuai bagi Anusapati. Mahisa Agni mengangguk-anggukan kepalanya. Apakah kau pernah memikirkannya, bahwa ada seorang putri yang pantas buat menantu Raja Singasari? Belum tuanku. Hamba belum pernah memikirkannya. Baiklah. Masih ada waktu. Bukankah kita tidak terlampau tergesa-gesa meskipun semakin cepat semakin baik? Hamba tuanku. Adalah tugasmu menemukan putri itu dan atas nama Maharaja Singasari, meminangnya sama sekali. Kau sebagai wakil Sri Rajasa, tetapi juga sebagai pamannya. Kalau tuanku sudah melimpahkan tugas itu kepada hamba, hamba akan melakukannya sebaik-baiknya, meskipun hamba masih akan selalu datang menghadap untuk mohon pertimbangan. Tentu. Dan Kediri pun bukan suatu keputusan yang mutlak. Seandainya tidak ada seorang putri pun yang pantas dan baik buat Anusapati, maka kita akan berbicara lagi. Mahisa Agni mengangguk-anggukan kepalanya. Hamba tuanku, sedang di dalam hati ia berkata. Tampaknya Sri Rajasa pun bersikap baik. Longgar dan bersungguh-sungguh. Tetapi siapa tahu, apa yang disimpannya di dalam hati. Tetapi Mahisa Agni hanya dapat melaksanakan perintah itu sejauh-jauh dapat dilakukan. Untuk menjalankan tugas dan untuk kepentingan kemanakannya yang selalu dicengkam keprihatinan. Tetapi hal itu ternyata dapat dimanfaatkan pula oleh Mahisa Agni. Dengan demikian ia akan dapat mondar-mandir, Kediri dan Singasari. Dengan demikian pula ia akan dapat selalu membicarakan berbagai masalah dengan Anusapati, Sumekar dan bahkan dengan Witantra tanpa dicurigai. Bahkan pada suatu saat Mahisa Agni sempat melihat kedua putra Sri Rajasa itu berlatih.
Bukan main, berkata Mahisa Agni tiba-tiba ketika ia melihat tata gerak Tohjaya yang hanya dilontarkannya dengan seenaknya. Kau memang seorang anak muda yang memiliki kelebihan. Tohjaya mengerutkan keningnya. Namun kemudian dengan bangga ia bertanya. Apakah paman melihat kelebihan itu? Tentu. Aku orang yang sudah lama berada di dalam lingkungan olah kanuragan. Aku kira aku tidak salah menilai. Mahisa Agni berhenti sejenak, lalu ia bertanya kepada Guru Tohjaya. Kedua muridmu memang aneh. Kenapa dapat tercipta jarak yang menurut pengamatanku cukup jauh dari keduanya? Bukankah mereka selalu berlatih bersama dan menerima tuntunan yang sama pula? Ya Tuan. Aku mencobanya untuk tidak membedakan keduanya. Aku mencoba agar keduanya memiliki kemampuan yang seimbang. Mahisa Agni mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, memang setiap orang mempunyai kemampuan tersendiri. Mungkin yang kau berikan sama, tetapi daya tangkap keduanya lah yang tidak sama. Gurunya mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi hatinya menjadi berdebar-debar. Bahkan ia tidak dapat menahan perasaannya lagi, dan berkata, Tuan, sebenarnya aku menjadi sedih. Justru Tuan dengan jujur memuji kelebihan-kelebihan Tuanku Tohjaya. Tetapi akulah yang merasa seolah-olah aku tidak berbuat adil. Tuanku Tohjaya adalah kemanakan sepupuku, sedang Tuanku Anusapati adalah kemanakan Tuan. Ah, desis Mahisa Agni. Aku tidak pernah memikirkan hal itu. Aku tahu bahwa hampir setiap guru tidak pernah menilai muridnya dengan cara itu. Aku percaya bahwa kau juga tidak menilai murid-muridmu dengan cara itu pula. Jika terjadi perbedaan tingkat ilmunya, itu pasti terjadi karena perbedaan daya tangkap murid-murid itu sendiri. Perwira itu mengangguk-anggukan kepalanya. Ia merasa semakin kecil berhadapan dengan Mahisa Agni yang dadanya seakan-akan selapang luas lautan. Tuan terlampau percaya, desis perwira itu. Tuan tidak melihat kelemahan seseorang. Setiap orang pasti mempunyai kelemahan. Tetapi setiap orang akan berusaha mengurangi kelemahan itu. Bersambung ke bab 34. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.